Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai. Kita sudah tiba di Gunung Nebo, tapi baru di kaki. Minta jaket dulu ya. Sabar. Ini di pintu masuk Gunung Nebo, rombongan udah lebih duluan. Karena memang ini winter, kita kalau lihat, saya belum lihat kondisi berapa derajat, tapi sepertinya di bawah 9 atau 8. Jadi kita sudah tempat. Tentunya waktu dulu Musa ke sini tidak sebagus ini. Ini udah ditata dan lebih rapi karena memang udah jadi tempat pariwisata. Ya, baik Bapak Ibu, yang di belakang saya namanya di Abu Bet. Ini pintu gua dan kuburan yang udah dipakai di abad 1-2 Masehi. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya agak rusak. Nanti pas kita masuk ke gereja, kita kasih free time, Bapak Ibu harus masuk ke gereja dan lihat lantai mozaik yang luar biasa. Bapak Ibu, ini lantai mozaik yang udah diambil dari gunung yang kedua yang namanya Al-Mukhayyad, diambil ke sini. Masalah lantai mozaik, kalau bagian dari lantainya udah rusak, udah nggak bisa direnovasikan. Jadi kami taruhnya di sini supaya turis-turis lihat mozaik. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita mulai hari ini, pagi ini dengan beribadah kepada Tuhan di tempat kira-kira, saya tidak tahu titik tepatnya di mana. Tuhan berkata kepada Musa, nanti kita akan baca dalam renungan firman Tuhan. Engkau cuma boleh melihat negeri ini terbentang di matamu, tetapi engkau tidak boleh masuk. Karena itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini, tempat yang sungguh membuat setiap kami menyadari anugerah Tuhan. Karena kami diingatkan bahwa begitu besar pengorbanan, perjuangan, kasih dari hamba-Mu Musa, tetapi Tuhan menunjukkan pribadi yang tegas, bahwa kesalahan tetaplah kesalahan. Sehingga dia cuma boleh melihat negeri yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, termasuk Musa. Tetapi Tuhan cuma mengizinkan ia berdiri di tempat ini. Cuma melihat tetapi tidak boleh masuk. Sehingga kami sadar yang kami buat tidak lebih dari Musa. Dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami buat jauh lebih banyak. Tetapi sungguh kami menyadari anugerah Tuhan besar bagi kami. Dosa kami diampuni, kesalahan kami, pelanggaran kami, Tuhan hapuskan oleh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga di tempat ini, kami mau bersyukur kepada Tuhan dan mendengar Engkau berbicara, dan kami mau beribadah kepada Tuhan dengan bersyukur. Sebab itu, ibadah di pagi ini, kami buka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita mau angkat pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Saya berharap lagu ini kita hafal. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu.
memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Sekali lagi, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, kami perlu Engkau di setiap waktu. Sebab itu kami nyatakan, kami ungkapkan lewat pujian ini dengan mengerti dan sadar. Kami perlu Engkau setiap waktu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami minta Roh Kudus, Engkau memberikan hikmat, pengertian kepada setiap kami. Sehingga bukan cuma perkataan biasa yang kami dapatkan, tetapi kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, kami boleh dapatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami. Berbicaralah ya Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab atau mungkin gadget di dalam kitab Ulangan sesuai dengan tempat ini, ayat yang ke-32 ayat pasal yang ke-32 ayat 48. Nanti ada beberapa ayat yang saya ajak kita baca. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 48 dikatakan demikian. Ajal Musa mendekat. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko. Dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Sama seperti Harun kakakmu, sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Tuhan bilang, saya ulang di dalam ayat yang ke-52, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Musa juga orang Israel. Musa suatu kali atas kesadarannya, karena hati nuraninya, dia tahu dia orang Ibrani. Suatu kali ketika dia melihat orang Israel dianiaya, terusik dia. Hati nuraninya, sehingga dia bela. Akibat keputusannya dari istana, dia diusir. Tinggal di daerah padang gurun Sin. Yang kita tahu Gunung Sinai, atau nama lainnya Gunung Horeb. Sudah mulai nyaman, karena sudah mulai beristri, punya anak. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepadanya.
Pergi kembali ke Mesir. Bawa bangsaku ini untuk kembali ke tanah yang kujanjikan. Musa sempat nolak. Dia sudah mulai enak tinggal di daerah situ. Tapi suatu kali, berkali-kali dia nolak. Tuhan, aku tidak pandai bicara. Oke, kutunjukkan Harun. Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Oke, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Oke, lemparkan. Dia berubah jadi ular. Lalu dia minta tanda lagi. Oke, masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Keluarkan. Tiba-tiba tangannya jadi kusta. Masukkan lagi. Keluarkan. Sembuh. Begitu banyak tanda Tuhan beri tentang penyertaan Tuhan. Karena memang dasarnya. Mungkin dia udah merasa, dulu saya udah di dalam istana. Itu aja nggak bisa. Sekarang apalagi saya udah di luar istana. Pasti mereka menolak. Artinya banyak di antara kita pun juga berpikir ketika Tuhan memilih kita. Ada masa-masanya. Ada di antara Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk menjadi pelayan Tuhan. Apakah panitia Natal kah? Pembangunan gereja kah? Jadi penatua kah? Maaf. Karena menyadari siapa kita bilang, saya tidak layak. Tapi ingat, berkali-kali Musa menolak, suatu kali Tuhan hendak membunuh Musa. Artinya, kalau Tuhan percaya, Tuhan tahu kok kita tidak layak. Kalau Tuhan tugaskan kita, Tuhan tahu kok banyak dosa, banyak kesalahan kita. Tapi tanda petik bahasanya saya, jangan belagu. Kalau Tuhan udah tunjuk, udah percayakan, lalu kita tidak mau, Tuhan, ada masanya Tuhan yang murah hati, tapi dia bukan murahan. Dia tidak bisa dipermainkan. Sehingga akhirnya, suatu kali Musa taat dengan harga yang bayarnya luar biasa. Suatu kali Israel pernah hendak dibunuh oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku akan menumpas bangsa ini dan kujadikan bangsa yang baru. Yaitu dari keturunanmu. Sampai Musa akhirnya bilang, Tuhan, unik Musa itu sampai seperti ngajari Tuhan. Apa kata bangsa Mesir? Kau membawa bangsa ini keluar, hendak engkau bunuh di tempat ini. Sampai tanda petik. Tuhan terbujuk, itu bahasa manusia. Tetapi Tuhan akhirnya izinkan bangsa Israel tetap ada dan Tuhan bilang, aku tidak akan menyertai bangsa ini. Aku akan kirimkan malaikat. Dan Musa nawar, kalau kau tidak menyertai, aku tidak mau melangkah. Makanya ada lagunya kan, bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Akhirnya pun Tuhan menjawab doa Musa. Tapi suatu kali bukan karena kesalahan Musa. Menurut saya, kalau kita renungkan baik-baik, bangsa Israel itu benar-benar menjengkelkan. Nanti kita baca lagi dalam Keluaran. Suatu kali dia marah. Udah berkali-kali bangsa Israel bilang, apakah kurang kuburan di Mesir sampai kau bawa kami untuk dikubur di tempat ini? Padahal mereka udah lihat laut terbelah, kemudian udah melihat bagaimana air pahit menjadi manis. Kita lewat nanti kan? Tempat itu ya. Lewat tidak singgah. Oh, sudah tidak boleh. Oke, Tuhan buat banyak mujizat. Tetapi satu hal, bangsa Israel tetap mengeluh sehingga suatu kali Musa marah bukan sama Tuhan. Karena bangsa Israel tetap bersungut-sungut, tetap marah. Lalu akhirnya dia pukul batu padahal Tuhan bilang cuman kau perintahkan. Rasanya sih sangat kecil dosanya. Tapi Tuhan bilang, engkau telah melanggar kekudusanku. Engkau telah melanggar kesetiaanku di tengah-tengah bangsa Israel. Saya renungkan maksudnya apa. Karena tentunya bangsa Israel tidak tahu bahwa Tuhan suruh berbicara. Karena Tuhan cuma berbicara kepada Musa. Tuhan cuma berbicara kepada Musa dan Alkitab memang nggak tulis. Tapi saya merenung. Mungkin Musa bilang begini, sabar. Jangan mengeluh. Saya pikir pimpin rombongan cuman 25 aja. Tidak mudah kan Bapak Ibu. Kan banyak kepala, banyak keinginan. Musa pimpin 2 juta bangsa Israel. Betapa sulitnya Musa memimpin. Sehingga dia bilang sabar, Tuhan udah bicara. Sebagaimana yang pernah dia buat mujizat. Dan dia bilang, aku perintahkan kepada batu itu. Maka batu itu akan keluar. Sabar ya. Ini cuma renungan saya ya. Waktu Musa melangkah, bangsa Israel masih marah. Masih bersungut-sungut. Dan memang tadi perkataan itu, kurang kuburan kah? Musa marah, Musa tidak pukul mereka. Musa pukul batu. Dan tanda petik. Karena bangsa Israel tahu bahwa Tuhan bilang, cuman bilang, jangan kau pukul. Tuhan bilang, itu pelanggaran yang telak.
Kenapa? Posisi dia. Dia hamba Tuhan. Karena itu, kalau hamba Tuhan bermasalah, jangan biasain untuk menyerang hamba Tuhan. Saya mengerti itu bukan menjadi ayat pembelaan hamba Tuhan. Karena untuk kita hamba Tuhan, ketika kita bersalah, melakukan hal-hal yang tidak layak, kita tahu hukumannya itu terlalu besar. Sehingga itu pun mengingatkan kepada kita, seandainya kita punya kekecewaan, kemarahan sama Tuhan, jangan suka dipublish. Musa dengan mempertontonkan kepada bangsa Israel, Tuhan bilang, engkau telah melanggar kesetiaan dan kekudusan di hadapan bangsa Israel. Oke, Bapak Ibu yang punya media sosial, kalau lagi kesel, jangan dipublish lah. Jangan ditulis. Sebel, apalagi sama suami, sama anak, sama gereja, sama Tuhan. Cukup di dalam doa. Dan ini ada beberapa pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita dari peristiwa ini. Yang pertama, dari peristiwa Musa, saya mencatat kebaikan kita, jasa kita, anggaplah dalam gereja kita bisa menyumbang, dananya mungkin besar. Tenaga kita mungkin kita tidak dibayar oleh gereja. Tetapi ingat, jasa dan kebaikan kita itu anugerah. Karena bagi Tuhan, kalau Tuhan mau berkati orang lain, lalu orang itu dipakai jadi berkat, gampang. Tapi kalau kita yang dipakai Tuhan, itu anugerah. Tetapi ini mengingatkan juga bagaimana Musa bayar harga. Tetapi apa yang dia buat tidak bisa menyogok Tuhan. Tidak bisa menyuap Tuhan. Kebaikan Musa, jasa Musa untuk pekerjaan Tuhan tidak membuat pelanggaran dia bisa diistimewakan. Jadi dari seorang Musa itu mengingatkan kepada kita, siapa kita? Sehingga kadang-kadang kita mungkin merasakan, wah saya anak emasnya Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada emas, tidak ada anak emas. Semuanya kalau dosa, kesalahan, Tuhan harus mendisiplinkan kita. Saya yakin Musa pasti masuk surga. Cuman tidak boleh masuk tanah perjanjian aja. Saya yakin karena nanti kita pergi ke Gunung Tabor, di mana Tuhan bertransfigurasi, di samping kiri kanannya ada Musa dan Nabi Elia. Itu menunjukkan itu Yesus di zaman Yesus. Nah, hal yang pertama, bahwa kebaikan kita, pelayanan kita, sumbangan kita buat pelayanan, itu tidak bisa menyogok Tuhan. Itu bahasa saya, bahasa yang sederhana. Yang kedua, jangan mengabaikan hal-hal yang kelihatannya kecil atau sepele. Lah cuman marah pukul batu kok, enggak marah orang Israel kok. Enggak lagi ngomong marah kok sama Tuhan. Tapi pukulannya melanggar ketetapan atau perintah Tuhan. Sehingga kalau ada hal-hal yang kecil sepertinya, ini kan cuman kecil. Saya mendorong ketika kita pergi ke tanah perjanjian, biasanya sadar apa tidak sadar, orang lain tuh punya ekspektasi terhadap kita. Sadar apa tidak sadar. Ya kan udah ke tanah perjanjian, kok masih begini ya? Ya, intinya orang punya ekspektasi. Tetapi saya yakin kita pun punya ekspektasi. Sehingga kadang-kadang ada orang tertentu, dia bilang begini, ya saya masih tidak benar hidupnya, saya masih merokok, saya masih ngaco, saya tidak berani ke tanah perjanjian. Berarti kita udah punya ekspektasi bahwa kalau kita pergi ke tanah perjanjian, minimal ada sesuatu yang kita dapat dalam Tuhan, dalam pelajaran rohani, sehingga kita berusaha untuk semakin hidup benar. Kalau dengan kekuatan kita pasti tidak sanggup lah. Tapi dengan pertolongan Tuhan, asal kita mau, saya percaya kita bisa. Jadi jangan abaikan hal-hal yang sepele, marah sama orang, kesel sama orang, kesel dalam pelayanan, lalu kita merasa kita punya hak suara, kita ngomong seteriak, sampai kita bilang, ini aku, gitu kan. Jadi saya dorong, karena saya percaya Roh Kudus pasti bicara sama kita. Ada masanya Tuhan bilang, jangan. Mungkin suaranya tidak audible. Tapi dia bisa pakai istri, dia bisa pakai suami, dia bisa pakai teman. Kalau itu sudah sampai di hati nurani kita, jangan abaikan hal-hal yang sepertinya sepele. Karena mungkin seperti Musa, sebenarnya Tuhan mau bawa dia masuk ke tanah perjanjian. Tapi karena dia mengabaikan hal-hal yang sepele, dia cuma bisa melihat, tapi tidak boleh masuk. Melihat tidak boleh masuk, tidak asik, Bapak Ibu ya. Kita cuma boleh lihat ternyata ada di rombongan kita punya masalah. Tidak boleh masuk tanah perjanjian. Padahal kita udah lihat di sini. Itu tidak asik. Musa mengalaminya. Dan kita percaya kita semua boleh masuk. Amin Bapak Ibu. Kita pegang apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Dua hal
yang saya sampaikan tadi, yaitu perhatikan kebaikan kita, jasa kita, pengorbanan kita, sumbangan kita kah buat gereja, buat pelayanan. Jangan berpikir kita bisa menyuap Tuhan. Kita bisa lakukan itu kasih karunia. Kita bersyukur Tuhan percayakan kita. Yang kedua, jangan abaikan hal-hal yang sepertinya sepele atau kecil. Jadi kita harus sungguh-sungguh, mulai di tempat ini kita udah beribadah mendengar pesan Tuhan, sama-sama kita punya respon yang baik kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita sama-sama membuka hati untuk kita mau menerima pesan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita menyanyi lagu Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mataku memandang Yesus, mataku memandang Yesus, kakiku mengikutnya, kakiku mengikutnya, tanganku kerja baginya, tanganku kerja baginya. Yang kupuji dialah, yang kupuji dialah. Bagi Yesus, bagi Yesus semuanya, yang kupuji dialah, yang kupuji dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji dialah. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh ya Tuhan, di tempat ini kami mendengar firman-Mu mengajar kami, untuk kami memperhatikan hidup kami. Kalau kami boleh dipercaya, dianugerahkan Tuhan, kesempatan-kesempatan, boleh melakukan sesuatu, baik tenaga kami, pikiran kami, waktu kami, dana kami, atau harta kami, untuk Tuhan. Kami harus mengaku itu anugerah. Karena banyak yang lebih baik dari kami. Banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih baik dari kami. Tetapi kalau Tuhan menganugerahkan kepada kami bersyukur. Sehingga hari ini kami dapat pesan rohani di tempat ini. Untuk setiap kami menyadari bahwa di hadapan Tuhan tidak ada anak emas. Kesalahan adalah kesalahan. Tuhan kami adil. Sehingga kalau selama ini kami banyak ditolong, dibela, diampuni Tuhan, kami mau menghargai anugerah Tuhan. Sehingga ya Bapa, di kesempatan berikutnya, sungguh kami mau lebih sungguh lagi. Kami tidak mau mengabaikan hal-hal yang sepertinya sepele. Perkataan yang menyakitkan, sikap yang tidak berkenan, kami jaga karena kami tahu bahwa hal yang sepertinya sepele, tetapi ketika kami sudah tahu kebenarannya, ketika kami melanggar, ada hal-hal yang kami juga harus pertanggungjawabkan. Dan kami bersyukur hari ini masing-masing kami menerima berkat Tuhan, dan kami akan melangkah selanjutnya menikmati berkat yang Tuhan sediakan di sepanjang hari ini. Mari arahkan hati kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri dan arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, yaitu kasih anugerah dari Bapa di sorga yang memberikan kepada kita jaminan keselamatan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang berjanji bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman
oleh kuasa Roh Kudus, itu menyertai kita dan memberkati kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Ibadah selesai. Silakan Bapak. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, Yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center, lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic. dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.